Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du, fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah fa innal jannata uiddat liman ittaqa. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah rahimakumullah, pagi ini kita akan melanjutkan makalah bulan yang lalu, yaitu tentang tanggung jawab orang tua terhadap bayi yang berusia 7 hari. Di dalam rangka ngehancak tanggung jawab orang tua terhadap anak secara berurutan. Ya. Hadisnya adalah Haddasana Ishaq, Haddasana Sa'id an Qatadah an Hasan an Samurah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu gulamin rahinun bi aqiqatihi tudbahu anhu yaumas sabi wa yuhlaq ra'suhu wa yusamma. Sesungguhnya kata Rasul, bayi yang dilahirkan merupakan gadaian atau tergadai yang dengan apa? Dengan rohin, dengan tudbahu, yaitu dengan akikah. Yang tudbahu disembelih yaumas sabi' di hari ke-7, serta wayuhlak wayusamma, dicukuri dan diberi nama. Pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas tausik hadis ini, kemudian tarikh hadis, lalu tanasub dan tahlil syarah. Jadi sekarang posisinya dalam kajian tahlil syarah hadis, karena kita kaji hadisnya dengan 7 tak, yaitu tausik, takhrij, tarikh, tanasub, tahlil, takwil, dan tatbik. Dan rohinun ada juga, Abu Daud meriwayatkannya rohinatun. Ada juga murtahanun. Jadi redaksinya ada kullu gulamin rohinun, ada rohinatun, ada murtahanun. Tapi rohinah dengan rohin bukan menunjukkan laki-laki dan perempuan. Kata Abu Dawud, kata Abu Thayyib, rohinah di situ taknya taklil mubalaghah. Dan kajiannya tudbahu anhu yaumas sabi', disembelih pada hari ke-7. Maka ada persoalan oleh Al-Qadi yang wafat 494, Syarah Al-Muwatta. Fahal yu'aku anhu ba'da dalika amla? Diakekahan atau tidak apabila sudah lewat waktunya karena tidak mampu pada usia 7 hari? Ya kata Mamah Dedeh mah diakekahan. Itu kata Mamah Dedeh. Nah, tapi kalau di dalam hadis tidak ada hadis sahih yang mempersilahkan akikah melebihi 7 hari. Sedangkan yang mengatakan 14, 21 hadis itu adalah dhaif. Sudah kita bahas ya.
Jadi yang mengatakan boleh 14, boleh 21, hadis itu adalah dhaif. Nah, kenapa Mamah Bedeh menafsirkan kapan saja akikah? Karena memahami rohina. Jadi lamun can ditebus tekapi milik. Tapi kata para ulama mah bukan seperti itu maknanya, tapi itu perintah rada maksa bagi yang mampu. Ya. Dan jumlah akikahnya syatan 2 ekor bagi laki-laki dan syatun seekor bagi anak perempuan. Ini hadisnya. Ada juga mengatakan syatan muktafiatan anil jariyah syatun. Bagaimana binatangnya? Kan di kita biasanya akikah teh selalu binatang jantan, jantan. Ternyata kalau di dalam hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan An-Nasa'i anil gulam satan wa anil jariyah satun la yadurrukum dukronan kunna am inasan. Jadi tidak masalah mau jantan mau betina, dan itu berlaku juga bagi kurban. Kemarin saya perhatikan kurban di Al-Muhajirin teu aya hiji oge nu awewe nu bikang, selalu jantan. Jadi selalu jantan. Saya lihat di Muhajirin juga sapinya 14 ya. Semuanya jantan, tidak ada bikang. Di Muhajirin juga jantan. Jadi itu sebetulnya pendapat yang mengatakan lebih utama, tapi itu tergantung kepada kemaslahatan. Sedangkan menurut para ulama berbeda pendapat mana yang paling utama, jantan atau betina. Berbedanya itu utama jantan atau betina itu bukan berarti beda pendapat antara jantan dan betina. Itu mah sepakat ulama semuanya juga. Boleh jantan, boleh betina, baik kurban maupun akikah. Itu sama saja. Jadi kalau tahun depan ibu-ibu mau kurban betina, boleh. Dan ternyata saya kemarin itu akikah untuk dibagikan di Cianjur, beli betina lebih murah dan lebih gede dagingnya. Saya beli yang 2 juta aja, 3 ekor, jadi 6 juta itu betina itu badak gitu, dagingnya juga gede. Ya, tapi karena belum biasa di kita sehingga selalu jantan. Dan mustahik kurban, orang yang menerima kurban sama dengan akikah. Jadi tetap ya kurban itu yang paling utama mudhohi, yang berkurban. Makanya kemarin itu ada perbedaan paham antara Muhajirin dengan Baitur Rahim. Karena di Baitur Rahim 6 kilo, di Muhajirin 3 kilo. Saya tanya ke panitia di sini, memangnya di Muhajirin berapa kilo? 3 kilo. Oh, saya mah nggak tahu, saya bilang. Karena kalaupun titip ke Muhajirin, saya tidak pernah menimbang. Begitu nerima daging, langsung aja diterima. Oh, Pak Ingan, ada yang aktif di Muhajirin tapi kurbannya di Baitur Rahim, karena memang ada latar belakang, boleh aja lebih memilih yang lebih gede. Jadi saya katakan kepada dia untuk tahun depan mah koreksi aja. Jadi walaupun sebelumnya 3 kilo, tahun depan 6 kilo aja. Tapi karena kan jumlahnya di Muhajirinnya
kecil, ya kecil lagi aja ke pihak yang lain. Karena memang mustahik kurban itu pertama adalah yang berkurban, kedua adalah yang hadir, panitia, yang ngerecah itu lebih diutamakan, kemudian baru pihak lain. Makanya selalu saya kirim tiap tahun itu mustahik kurban, ya, mustahik kurban. Jadi ada orang kaya, ada juga orang miskin. Jadi kurban dengan akikah itu yang kaya, yang miskin, pokoknya yang mau bagi. Jadi bukan hanya orang miskin. Nah itu, jadi boleh saja kita perbaiki, koreksi menurut saya gitu. Kemudian itu tudbahu yaumas sabi. Kemudian mustahiknya sama. Jadi dan di sini kalimatnya juga tudbahu, kurban maupun akikah tudbahu bukan beli daging, tapi beli hidup. Kurban itu kan beli hidup, disembelih, dan tepat waktu. Kurban juga mulai tanggal 10. Jadi ke akikah juga bagus nama yang orang tua, ya. Orang tua yang punya bayi 7 hari menyembelih dia bahu. Tapi kalau tidak bisa menyembelih, mewakili, ya dihadirilah ketika penyembelihan itu atau mewakilkan. Jangan sampai pesan beli daging sudah jadi, itu bukan akikah, karena akikah itu tudbahu, disembelih. Jadi penyembelihannya, dan penyembelihan yaumas sabi, hari ke-7 itu penyembelihannya. Kalau dibagi ke nama kapan saja, sama halnya dengan kurban. Penyembelihannya, waktu penyembelihannya 4 hari, tanggal 10, 11, 12, dan 13, selama 4 hari. Dibagikannya kapan? Terserah. Mau dikornet dulu, mau digulai dulu, mau dibagikan konsumsi waktu pengajian, apa-apa. Atau mau jumpedul, silahkan. Jadi dibagikan nama kapan saja. Disembelihnya tanggal 10, 11, 12, atau 13. Akikah juga disembelihnya hari ke-7 itu. Kalau ternyata akikahnya pas hari Senin, banyak yang saum hari Senin mah, jadi dibagikannya hari Selasa. Silakan. Atau bertepatan dengan acara ibu-ibu, ya, terserah, mangga. Kemudian wayuhlaku. Wayuhlak artinya digundul, bukan yukosor, bukan dicukur bayi itu, tapi digundul. Karena kalimatnya yuhlak. Sama dengan halkul anah. Ada salah satu bagian dari sunnah Rasul, itu kan ada halkul anah, ada nutbul ibti. Halku itu gundul. Jadi bukan digunting. Ini juga yuhlaku. Mengunduli rambut bayi yang berusia 7 hari merupakan rangkaian atau satu kesatuan dengan akikah, satu kesatuan. Bahkan menurut As-Somai, sebagaimana dikutip Ibnu Batol Sarah Al-Bukhari. Sarah Al-Bukhari itu ada Fathul Bari. Fathul Bari itu ada dua macam. Ada Fathul Bari susunan Ibnu Hajar Al-Asqalani, ada lagi Al-Qastolani. Ini Ibnu Batol. Asal arti akikah itu sebenarnya rambut bayi yang dicukur, yang digundul. Pengertian akikah itu sendiri. Jadi selain hewan
rohinatun, yang tudbahu, juga itu pengertian asli sebenarnya rambut yang digundul. Fenomena di masyarakat sering ditemukan menggunting rambut bayi yang berusia 7 hari, bukan menggundulinya. Nah itu mah fenomena. Jadi yang benar mah gundul, dicukuri secara bolenang. Hadis ini dengan tegas menggunakan kalimat yuhlak, dicukur hingga gundul, bukan digunting, bukan dipotong, ya. Jadi bukan hanya menggunting sebagian rambut, dan itu tidak perlu diantaikan. Gunting rambut kan biasanya di dalam acara diantaikan gitu, mulai dari ustadz terus karunya ke bayi diantaikan, digunting. Kan itu kan belum tentu sehat semua kan. Sedangkan hadis yang 2 bulan yang lalu kita bahas, ketika lahir itu harus dijaga dari saitonin, hamah, wa ainin, lamah, dari setan, gangguan dari mata orang, itu harus dilindungi. Jadi tekedah Pak Bu, kemah tekedah dibapaikan, incu meureun urang lain namanya. Sanes anak mah jigana urang mah moal gaduh deui. Jadi incu nanti tong dipapaikan itu digunting ku ahlina aja. Dicukur, bukan digunting, dicukur ku ahlina we. Tong dipapaikan. Ya, dimulai ku ustad cenah barokah. Nah, mengawe tenunawan, tetapi itu bukan ketentuan. Memang perlu diteliti mengapa rambut bayi yang dibawa dari kandungan ibunya itu mesti digunduli sampai bersih, itu perlu diteliti oleh para ahli. Dan dokter can kapangiheun, can peneliti. Kenapa bayi yang dibawa dari kandungan itu perlu dicukur, dibersihkan, digunduli? Saya tanya ke dokter, ke halo dokter, nggak ada yang jawab, nggak tahu mereka hikmahnya apa. Jadi itu harus kaum muslimin sebetulnya ya. Tapi bagi kaum muslimin mah sudah yakin bagus gitu. Kalau hadis itu memerintah pasti bagus. Kalau ternyata hasil penelitiannya berbeda, kalah hasil penelitian, tetap dilaksanakan karena hasil penelitiannya yang kalah, dan itu harus diteliti ulang. Karena kalau penelitian manusia makan signifikansi paling tinggi 99%, tidak ada yang 100% hasil penelitian itu. Signifikansi hasil penelitian itu paling tinggi 99,5% paling tinggi. Itu juga eksak, tidak ada para ahli itu yang menemukan 100%. Apalagi sosial paling 90% juga sudah diakui. Ya, ini pasti ada hikmah di balik syariah yang menentukan. Sebagai muslim sudah yakin bahwa perintah Rasul itu pasti baik jika dilaksanakan. Jadi di situ namanya tadabbur. Jadi berbeda antara tadabbur dengan tafakkur. Kalau tafakkur mah dari ragu, kemudian diteliti, setelah ditemukan signifikansi baru don. Tapi kalau tadabbur mah yakin dulu bener, baru diteliti hikmahnya. Bedanya tafakkur dengan tadabbur. Dan di Universitas Islam itu rata-rata bikin skripsi, tesis, disertasi dengan 2 metode. Ada metode tafakkur, ada metode tadabbur. Metode tadabbur itu dari ayat atau hadis lalu diteliti. Ilmiah, kalau tafakkur dari alam. Jika medis belum tahu,
atau belum meneliti hikmah dari rambut bayi mesti digunduli ketika berusia 7 hari, maka kaum muslimin bertugas menelitinya secara ilmiah. Menelitinya secara ilmiah. Ini mungkin harus Universitas Islam yang menelitinya ya, supaya seimbang antara tadabbur dengan tafakkur. Karena apa? Sebagai muslim, laksanakan dulu syariah ini secara baik, baru mencari hikmah. Rambut potongan menggunduli bayi itu ditimbang. Jadi rambutnya ditimbang. Dan hasil timbangan itu sedekah. Baik dengan dirham, atau uang perak, atau dengan emas. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib yang wafat tahun 40 Hijriah, Aqqa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam anil Hasan bisyatin. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan akikah tentang Hasan. Diboleh oleh kakeknya ya. Jadi lamun bapak nanti akina we akikah. Dan kebetulan kan Hasan dan Husain itu diurus oleh Rasul. Aqqa anil Hasan, berakikah tentang Hasan bisyatin dengan seekor Hasan, wakol seekor hewan. Wakola ya Fatimah, dan beliau bersabda, wahai Fatimah, ahliki, cukuri, gunduli. Jadi ini perintahnya ke ibunya ya, Rasul itu. Jadi bagus nama nu ngagundulan teh ibuna. Ahliki, walaupun siapa saja boleh. Ya ahli lah. Ahliki ra'sahu, gunduli rambutnya, watasoddaki, dan bersedekahlah. Bizinati sya'rihi, dengan timbangan rambutnya. Jadi rambutnya ditimbang. Fiddah, dengan perak, ditimbang dengan perak. Ola pawazanatu fakana waznuhu dirhaman au ba'do dirhamin. Maka bersedekahlah dengan dirham. Jadi timbangannya dengan perak. Di sini bukan sodakohnya harus perak, tapi boleh dirham, boleh setengah dirham. Jadi karena di kita mah perak itu bukan uang, tapi kalau emas itu berlaku, maka ditimbang rambutnya 2 gram, berarti bersedekah dengan seharga emas 2 gram. Sekarang 1 gram itu 1 juta. Hadis ini menurut riwayat At-Tirmidzi merupakan hadis hasan gharib, tapi menurut Al-Albani yang wafat 1999 sebagai hadis hasan. Jadi kalau hadis hasan bisa dijadikan dasar. Dirham adalah uang perak yang pada saat itu senilai 1/10 emas. Jadi itu 1/10 emas. Jadi kalau sekarang emas 1 juta, berarti 1 dirham itu 100.000. Itu dihitung seperti itu. Jadi bisa ditimbang dengan emas yang kemudian dinilai harganya, harga emas tersebut disedekahkan. Jadi bukan hanya daging akikah yang disedekahkan, tapi juga sedekah berupa uang. Senilai emas seberat rambut bayi. Tentu saja yang kita bicarakan ini bagi yang memiliki kemampuan. Jadi itu semuanya berkaitan dengan yang memiliki kemampuan.
Tapi kalau tidak memiliki kemampuan, ya diusahakan. Tapi kadang-kadang Bu, masalah kemampuan teh sangat terkait dengan pribadi masing-masing. Terkait dengan pribadi masing-masing kemampuan. Seperti kurban aja kan. Yang penting niat nawe datu mampu. Padahal anu kebutuhan yang lain mah kan kabeli. Tapi banyak orang, terutama yang saya bicarakan itu kemarin tuh ketika di kampung Baru Kaso ya, gede. Ketika berbicara, siapa yang kurban di sini? Ada yang kurban enggak? Ada Pak sapi. Siapa yang kurban di sini? Sumbangan di gubernur. Oh, ya malain kurban. Kenapa ada mampu? Itu cengtep perhiasan maka beli orang kampung. Nah, kurban tuh mampu kadang-kadang begitu. Makanya pun anak punya apa gagasan, udah sok tabungan 25.000 per bulan, kira aku tuh mampu, masih ayah, tuh mampu, masih. Jadi itu kemampuan mah sangat terkait dengan kepribadian masing-masing. Seperti tadi bayi akekah, kemampuan ya tergantung penilaian diri mereka terhadap keadaan. Ya salah satunya saya kira pola berpikir kemampuan itu UMR aja. UMR itu saya kira hasil penelitian BPS yang bagus itu berlaku di seluruh daerah ya. Jadi kalau seperti saya di rumah cuma duaan dengan istri saya, pensiun 1.800.000, berarti kan per orang 900.000. Sedangkan UMR di Kota Bandung 3.600.000. Itu kan untuk anak dua. Berarti pensiun 1.800.000 teh pas-pasan. Kan masih punya dari yang lain-lain. Jadi kalau begitu mah masih mampu bisa maksakan. Karena sudah ada kalau sudah di atas UMR itu berarti mampu kalau di atas UMR. Jadi kemampuan itu kan UMR itu KHL, kebutuhan hidup layak. Tapi dah dia mah Pak masih kurang teh naon? Nyari cenah bayar hutang, internet, paket segala macam eta mah dibikin. Ari bayar hutang mah dibikin eta mah. Jadi kebutuhan hidup layak mah sudah standar dari BPS. Kemudian dalam hadis yang telah dikutip pada tarikh di atas, selain mencukur bayi serta menimbang rambut, juga melumuti kepala bayi yang gundul itu dengan ja'faron, yaitu palam maja Allah bil Islam kunna nadbahu syat wa nahliku ra'sahu wa nulatifuhu bi ja'faron. Melumuti kepala bayi yang gundul itu dengan ja'faron. Hadis riwayat Abu Dawud. Ja'faron adalah salah satu bagian dari minyak wangi yang sudah ada sejak zaman Rasul. Jadi penyebutan ja'faron itu sebagai sebagian merek atau produk.
menunjukkan minyak wangi secara umum. Bahkan kata Abu Thayyib di dalam Sarah Abu Dawud, biza'faron au ghairihi minal khuluq. Ja'faron atau apa saja yang minyak wangi. Jadi bayi yang dicukuri, rambutnya yang gundul, kemudian dilumuti minyak wangi. Oh, baheula mah teu ngalaman kitu teh wajar we da urang mah can tahu baheula mah abdi ge baheula mah can tahu kakarak ayeuna. Bukan kakarak ayeuna kakarak geus dewasa gitu. Ari baheula mah kakarak kawin can mengkaji ya. Jadi kayak kita terapkan ke incu. Mulumuti ja'faron. Palingan kalau saya ibadah haji dan umroh itu ada saja itu ibu yang pesen ja'faron. Ada yang memahaminya harus dengan ja'faron. Itu adalah minyak wangi yang memang minyak wangi yang bebas dari alkohol. Minyak wangi yang bebas dari alkohol. Jadi kalau bayi yang baru lahir rambutnya digunduli, dibaluri ja'faron, itu mungkin lebih, bukan mungkin, ya kalau Rasul nyebut itu lebih sehat. Lebih sehat. Jadi minyak wangi yang tidak mengandung alkohol. Kenapa alkohol jadi masalah? Ya nggak apa-apa sebetulnya mah. Alkohol nama ada tidak najis. Alkohol atau khamr itu tidak najis. Najis soteh, rinsun itu kalau diminum. Tapi kalau dibaluri, enggak. Jadi parfum ja'faron itu merupakan parfum yang bebas dari alkohol. Atau sesuatu yang memabukkan, bebas dari sesuatu yang memabukkan. Kalau yang memabukkan kaisab kubayi kan bahaya. Oleh karena itu, orang tua mesti memilih parfum yang bebas dari alkohol. Bebas dari sesuatu yang memabukkan. Karena khawatir itu bahaya bagi bayi. Kemudian yang kelima wayusamma, diberi nama ismun, yusamma. Diberi nama bayi itu sejak berumur 7 hari. Tentu saja seluruh orang tua mengharapkan anaknya menjadi generasi yang soleh, memiliki kemajuan di masa depan. Nah, derajat orang tua akan dipengaruhi pula oleh status anak. Anak naik, orang tua juga ikut naik kan. Anak berbuat jahat, orang tua kabawa-bawa kan. Hampir saja kemarin pesantren ditutup untuk terjadi gara-gara ulah anak. Orang terkena. Jadi memang berpengaruh pada anak itu kepada orang tua. Makanya nama yang diberikan orang tua akan berpengaruh pada kepribadian anak. Wajar jika anak ketika dewasa banyak yang ganti nama karena kurang keren. Mereka ganti nama. Di Icih, di kampung, pindah ke kota jadi Ice. Jadi itu berubah karena kaitan dengan kebanggaan nama. Jadi kalau ada istilah apalah arti sebuah nama, tersebut nama itu ada arti. Jadi ada cita-cita. Makanya kalau anak saya punya anak minta nama kepada saya, suka saya tanya, cita-cita Anda anak ini mau jadi apa? Jadi ditanya. Pengalaman mah ketika si bungsu punya anak
Itu antara bapak dengan ibunya beda, karena si bapaknya orang teknik, si ibunya dokter. Jadi di situ ada perbedaan. Kalau ibunya lebih cenderung kepada sipa pengobatan penyembuhan. Kalau si bapaknya lebih banyak kepada kemajuan keilmuan teknologi. Ya, maka saya usahakan digabung semua, kahayang bapana, kahayang ibuna, kahayang akina. Gabung, digabung semua. Muncul nama. Jadi memang ada pengaruh, ada pengaruh ya, nama anak itu. Jadi oleh karena itu harus yang bagus. Memang ada ulama yang mengatakan bahwa ketika manusia dibangkitkan itu dipanggil nama sendiri dan nama ayah-ayahmu. Karena berdasar Abu Darda, innakum tud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum. Kalian dibangkitkan di hari kiamat, dipanggil dengan namamu, nama ayahmu, nenek moyangmu, maka ambillah nama baik. Tapi hadis ini dhaif. Jadi saya kutip, tapi hadis dhaif. Jadi jangan dijadikan dasar hari hadis dhaif mah. Kata Nasiruddin Albani dan juga At-Tibriji, hadis ini dhaif. Karena hadis ini termasuk dhaif atau diragukan apakah benar atau tidak disabdakan Rasul, maka tidak bisa dijadikan dasar hukum. Menurut Abu Dawud sendiri, Abu Zakaria yang sanadnya itu tidak pernah bertemu dengan Abu Darda. Jadi tidak bertemu keduanya, jadi terputus. Jadi sanadnya menurut Abu Dawud terputus, tidak bersambung. Namun perintah memiliki nama baik itu cukup banyak. Jadi bukan berdasar hadis dhaif memilih nama yang baik, tapi itu berdasar dalil lain. Antara lain Rasul sering mengganti nama yang kurang bagus. Pertama, ketika ada yang nyebut ukuk kan, dalam tarikh sudah saya bahas hadisnya, Rasul kan berada benuh. Dia tidak senang nama orang itu ukuk. Nah, ukuk itu kan menyakitkan. Itu salah satunya. Terus banyak juga sahabat yang baru masuk Islam diganti namanya. Atau sengaja aja diganti oleh Rasul. Contohnya putra Ali. Itu dulu namanya Harb. Diganti oleh Rasul jadi Hasan. Jadi Ali itu nyebutnya Harb kepada anak yang pertama. Lalu Rasul tanya siapa namanya, Harb. Nah, ganti jadi Hasan. Kemudian Zaid al-Khail. Zaid al-Khail. Itu diganti oleh Rasul Zaid al-Khair. Khail jadi Khair. Kemudian Mahron, orang dusun Arab, diganti dengan nama Sapinah, tukang bepergian yang berlayar bagus, pikul bawaan Sapinah. Baro binti Abi Salamah diganti namanya dengan Zainab binti Jahas, istri Rasul. Kemudian Asia, istri Umar, ketika masuk Islam diganti namanya dengan Jamilah. Jadi diganti nama dengan yang lebih bagus oleh Rasul. Dan masih banyak lagi para sahabat yang diganti nama. Nanti ketika bahasan hadis akan kita temukan. Itu merupakan contoh.
Sekarang kita lihat takwil hadis. Pertama, tanggung jawab orang tua terhadap anak ketika berusia 7 hari, itu pertama memberi nama. Kedua, akikah. Ketiga, menggunduli rambut bayi. Keempat, melumur kepala bayi dengan minyak wangi. Kelima, bersedekah dengan dana sesuai timbangan rambut. Jadi ada 5 tugas orang tua terhadap bayi yang baru dilahirkan. Bismillah, kita terapkan ke Incu. Ini nanti Pak Usep mau punya cucu nih. Berapa bulan sekarang? 7 bulan? Oh 5 bulan. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua, 5 tanggung jawab orang tua terhadap bayi yang baru lahir, itu ditetapkan Rasul ketika bayi usia 7 hari. Ini merupakan ketetapan syariah. Yang Rasul terbatas waktunya, makanya disebut manasik. Pengorbanan itu ada tepat waktu. Tuntunan Rasul. 3, bayi tergadai, itu merupakan perumpamaan. Bukan kalau tidak ditebus ku akikah jadi milik orang. Itu perumpamaan yang mesti penuhi, yang tepat waktu, dan ada batasannya. Kan kalau menggadean kan kudu tepat waktu nebusnya. Namun tepat waktu didenda. Terus perumpamaan. Oleh karena itu lakukan pada waktunya sesuai dengan ketetapan. Kecuali jika tidak mampu, maka rukhsahnya sesuai tuntunan. Umpamanya dicukur rambut, padahal bayi masih di inkubator. Nah itu makan nggak bisa. Karena penyebabnya. Saya yakin cukur mah mungkin bisa saja nanti pas keluar dari inkubator. Tapi kalau yang lain mah akikah walaupun di inkubator kan bisa kasih nama dan sebagainya. Yang keempat, hewan akikah disembelih ketika usia 7 hari. Jadi ketentuan atau batasan waktu ini adalah pelaksanaan penyembelihan. Tidak disebutkan kapan pembagiannya. Dan juga tidak ditunjukkan kepada siapa. Jadi bebas membagikan dagingnya. Jadi mustahik daging akikah itu boleh siapa saja. Walaupun seperti tadi dianalogikan kepada kurban. 5 macam mustahik kurban. Kelima, nama bayi itu merupakan gambaran cita-cita orang tua. Oleh karena itu, nama yang terbaik akan berpengaruh pada kepribadian anak dan kebanggaan orang tua. 6. Melumuri kepala bayi dengan minyak wangi itu sebagai koreksi adat jahiliyah yang suka melumuri bayi dengan darah. Jadi kalau orang jahiliyah seperti diriwayatkan dari Qatadah, hadisnya pada makalah pertama, bayi dicukur itu dilumuri darah, tapi oleh Rasul dikoreksi, bukan darah, tapi dengan ja'faron atau minyak wangi. Jadi yang berlaku melumurinya dengan minyak wangi, yang merupakan lambang kepribadian insan. Manusia itu kan harus wangi. Tidak boleh bau ya, tidak boleh bau badan kan. Kemudian 7, bersedekah minimal seharga emas atau perak seimbang dengan rambut bayi. Itu merupakan lambang tasyakur pada Allah yang dimanifestasikan kepada manusia. Sekarang yang ke-7, tatbik. Penyembelihan hewan akikah dilaksanakan ketika berusia 7 hari. Karena terbatas waktu,
maka mesti dilakukan. Karena tidak ada kodok, maka tidak perlu mengkodoknya. Kedua, karena mengkodok 7 hari 14 hari itu hadis dhaif. Kedua, hewan yang disembelih untuk akikah boleh betina, boleh jantan, tergantung kesempatan mana yang bermanfaat. Oleh karena itu, dipersilahkan memilih mana yang lebih baik. Pendidikan akikah adalah memberi manfaat kepada pihak keluarga dan masyarakat. Kemudian 3, hadis memberikan gambaran bahwa sejak dini anak itu mesti diberi pendidikan. Yang harus rela berkorban, rambutnya dicukur, memberikan manfaat kepada pihak lain. Bahkan anak laki-laki, akikahnya 2, berarti anak laki-laki harus bermanfaat ganda. Bermanfaat keluarga dan masyarakat. Penanaman disiplin bagi orang tua dan keluarga karena diberi tugas tepat waktu. Penanaman disiplin waktu ini memberikan didikan pembatasan pemanfaatan waktu. 5, tasyakur nikmat bagi orang yang berkaitan dengan anak. Oleh karena itu, anak yang baru lahir mesti diterima secara baik dengan bahagia. Jadi anak itu harus diterima dengan bahagia. Jangan sampai anak dilahirkan dalam keadaan tidak mau. Harus dengan bahagia. Dan siap mengurus menjadi anak yang soleh. Pas jam 6, saya anggap cukup kajian hadis ini. Insya Allah bulan depan kajian hadis yang lainnya. Tapi kalau mau mau ada pertanyaan, mangga